Selamat sore rekan-rekan, kami dari kelas A2 DLC akan melaksanakan simulasi sidang Mahkamah Konstitusi dengan tema uji materi undang-undang. Majelis Hakim silahkan masuk. Para hadirin silahkan berdiri. Kemudian duduk kembali. Baik, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini tanggal 1 Januari 2023, sidang lanjutan perkara nomor 83 tahun 2019. Langsung saja pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Silakan kepada para pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dewi Fatimah selaku pemohon. Baik, dari kuasa Presiden silakan memperkenalkan diri. Saya Ajeng Ayu Rahmawati. Terima kasih untuk Bu Ajeng. Untuk pihak terkait Migrancare menghadirkan ahli, silakan memperkenalkan diri. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Mutia Putri, di sini saya sebagai ahli, saksi ahli. Terima kasih. Baik. Agenda persidangan untuk hari ini yaitu mendengarkan terkait Migrancare. Dipersilakan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu, Ibu Mutia Walansari. Untuk Prof. Mutia agar bisa disumpah, mohon kesediaannya Yang Mulia Bu Rika agar dapat membantu memberi sumpah. Terima kasih Pak Ketua untuk waktunya. Kepada Profesor Mutia Walansari agar mengikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Sebagai ahli saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Sesuai dengan keahlian saya. Sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih Pak Ketua untuk waktunya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Prof. Mutia sebagai ahli silakan menyampaikan poin-poinnya saja. Karena keterangan tertulisnya sudah kami terima, waktu sekitar 5 menit, nanti dilanjutkan dengan pendalaman atau tanya. Silakan, Prof. Baik, Yang Mulia, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan argumentasi saya yang berisi tentang suatu penjelasan mengenai norma hukum pasal 54, pasal 82, pasal 85 dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia atau PMI yang menjadi bagian integral dan penting dari keseluruhan perlindungan terhadap PMI khususnya perempuan. Dalam spirit dari substansi undang-undang ini bersifat progresif, mengakomodasi berbagai aspek perlindungan yang tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 sebelumnya. Ada banyak pengalaman dan realitas TKI yang sebagian besarnya adalah perempuan dalam berbagai tahapan migrasi sudah terakomodasi dalam undang-undang. Meskipun detailnya harus diatur melalui ruang-ruang yang masih dapat diperbaiki atau diperjelas dengan peraturan pelaksanaan atau turunan. Kemudian pengalaman dan realitas perempuan yang diperhitungkan oleh perumus hukum adalah bagian dari pemenuhan standar hukum yang baik menurut kacamata jurisprudensi, perspektif keadilan perempuan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Nampak berupaya sungguh-sungguh mengatasi berbagai permasalahan yang bermuara pada cara bagaimana PMI ditempatkan, diproyeksikan dalam struktur sosial, budaya, dan hukum sejak dari keluarga dan negara asal sampai masyarakat di negara tujuan pasar global. Undang-undang tersebut bertujuan melindungi PMI diantaranya dengan cara membangun sistem dan prosedur administrasi yang murah melalui layanan terpadu satu pintu atau mendorong lahirnya program pemberdayaan PMI purna dan memutus mata rantai yang mengambil keuntungan dari bisnis migrasi. Adapun kelalaian yang menyebabkan PMI ditempatkan tidak sesuai dengan kontrak adalah kegambaran umum yang terjadi, sehingga
Mengatur sanksi pidana terhadap kelalaian ini adalah suatu keharusan, yaitu pasal 82 dan pasal 85. Selain itu, pengaturan terhadap deposit dalam jumlah yang dianggap besar itu diatur dalam pasal 54. Amat diperlukan karena berbagai pemulihan bagi kelalaian yang menyebabkan akibat fatal dalam berbagai bentuk, termasuk penjatuhan hukuman mati sangat besar potensinya untuk terjadi, bahkan sudah terjadi. Seperti yang kita ketahui, mata rantai migrasi berawal dari keputusan PMI perempuan untuk pergi bermigrasi karena kewajiban menempatkan diri sebagai penyintas kemiskinan keluarga. Itu sebabnya keluarga dan komunitas merupakan elemen penting dalam jejaring migrasi. Penelitian pada migrasi orang Asia memperlihatkan bahwa keputusan melakukan migrasi pada dasarnya dibuat tidak berdasarkan keputusan individu, tetapi keluarga dan dalam situasi perubahan sosial yang cepat, sehingga keluarga dapat memutuskan untuk mengirim anggota keluarganya lebih dari satu orang untuk migrasi dengan tujuan memaksimalkan pendapatan dan memperoleh kesempatan bertahan dalam kerentanan. Sejak perempuan memutuskan pergi bermigrasi, terbentuklah mata rantai bisnis migrasi yang panjang dan rumit. Mata rantai diawali dari broker kampung, biasanya orang yang dipercaya karena ketokohannya di kampung atau komunitas kecil, perusahaan menengah tenaga kerja lokal, kemudian instansi pemerintah atau perusahaan pengerah tenaga kerja di negara tujuan dan pasar global. Ada pula tenaga kerja kesehatan yang memeriksa kesehatan, industri penerbangan, biro perjalanan, dan sebagainya. Selain itu, di antara berbagai fenomena migrasi dapat dijumpai tumbuhnya feminisasi migrasi dan migrasi yang berwajah perempuan. Pasar dan ekonomi global yang berkembang pesat secara langsung berdampak terhadap terjadinya perubahan sosio-kultural masyarakat, khususnya masyarakat di negara-negara yang lebih sejahtera membutuhkan lebih banyak perempuan sebagai tenaga kerja murah untuk menggantikan dirinya di ranah domestik. Pentingnya pemidanaan dalam salah penempatan yang berakibat fatal ada beberapa poin. Yang pertama, di berbagai negara tujuan, pada umumnya Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab, yang ahli teliti tidak ada satupun regulasi yang dibuat secara khusus untuk melindungi pekerja migran yang bekerja di sektor formal sebagai pekerja rumah tangga atau pekerja bangunan. Selain itu, undang-undang perburuan mereka secara eksplisit mengecualikan perlindungan terhadap pada pekerja informal ini. PMI perempuan paling banyak bekerja sebagai pekerja rumah tangga, sehingga mereka terlempar dari perlindungan hukum, sehingga tidak mengherankan apabila mereka itu adalah orang-orang yang tidak memiliki pendidikan. Berdasarkan penelitian para PMI yang lari dari majikan atau dari agennya di Abu Dhabi, kira-kira ada 60 orang atau 100 orang di Konjen Dubai, dan sama sekali tidak ada yang lulusannya lebih dari SD, serta banyak yang tidak tamat SD. Itu semua karena ketiadaan hukum formal yang melindungi mereka. Maka urusan PMI domestik tidak ditangani oleh Kementerian Negara Kerja, melainkan kantor urusan imigrasi di bawah Kementerian Dalam Negeri dengan berbagai implikasi keterbatasannya. Selain itu, satu-satunya alat perlindungan adalah kontrak. Namun sayangnya, kontrak ada 3, sehingga tidak ada kepastian hukum. Sementara kontrak yang diamankan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan kontrak yang dibuat oleh pemerintah UAE yang harusnya ditandatangani di depan kantor imigrasi, tetapi dalam kenyataannya bisa ditandatangani di sembarang tempat. Hal lain lagi adalah ada kontrak yang dibuat hanya antara pengerah tenaga kerja di UAE dengan calon majikan yang tidak melibatkan PMI-nya, sehingga pasar kemungkinan dalam kontrak tersebut diatur hal-hal yang sama, tetapi berbeda, misalnya dalam hal gaji. Karena gajinya itu separuh dari upah minimum UMR di UAE, yang harusnya 1.300 dirham, tapi di kontrak itu ditulis hanya 600, 550, paling banyak sekitar 700, dan itu berlangsung selama puluhan tahun dan tidak kunjung naik.
Kemudian para PMI tidak memiliki akses keadilan yang berdasarkan pada yang pertama, literasi terkait sistem budaya, struktur, sosial, masyarakat Arab di negara tujuan, kemudian literasi pengetahuan hukum, kemudian akses terhadap identitas hukum. Menurut tidak satupun di shelter yang ahli kemudian tidak sedikit yang dipenjara karena tidak memiliki akses keadilan terkait keempat poin di atas, padahal mereka adalah korban dari relasi kuasa yang timpang di antara mereka dengan banyak aktor, terutama majikannya, maka mereka rentan terhadap tidak dipenuhinya hak sebagai pekerja mengalami kekerasan, termasuk kekerasan seksual dari majikan laki-laki, anak laki-laki majikan, bahkan majikan perempuan itu sendiri. Hal tersebut terjadi karena terkait dengan training atau pembekalan yang patut dipertanyakan dalam tahap pra-pemberangkatan seperti di wilayah Pondet, bagaimana silabusnya, materinya, dan metodenya, apa yang diberikan, itu tidak komplit. Dan dengan mengingat berbagai peristiwa di tahap penempatan atau negara tujuan di atas, maka penetapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini merupakan keharusan karena bagaimanapun harus ada pihak yang bertanggung jawab terhadap kelalaian yang berakibat potensial mengancam nyawa tersebut. Alasan pentingnya deposit dalam jumlah memadai negara, pertama terkait berbagai kasus di negara tujuan menunjukkan dibutuhkannya dana besar, kedua untuk mencegah dan pemulihan apabila terjadi berbagai kasus yang meniadakan hak-hak PMI, ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan kerja atau kematian. Selain itu, terjadinya kasus hukum yang menimpa PMI menyebabkan dibutuhkannya pendampingan dan bantuan hukum yang mahal karena harus menggunakan jasa advokat di negara tujuan, dan apabila terjadi pembatalan hukum maka uang pengganti sangat mahal. Hal lain yang juga penting adalah terkait penampungan bagi PMI yang melarikan diri dari majikan atau agen disediakan oleh KBRI yang mahal sekali kebutuhannya, mulai dari memberi makan dan memastikan kebutuhan hidup mereka setiap hari. Demikian argumen dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia. Baik. Dari pemohon atau kuasa hukum pemohon, apakah ada pertanyaan kepada ahli atau ada hal yang ingin disampaikan? Ada Yang Mulia. Terima kasih. Fatimah. Ya. Pada kesempatan ini kepada saksi ahli atas pemilihan, saya sangat memberikan apresiasi yang besar, dan semoga penempatan PMI ke depan, dan mau bertanya sekaligus kepada saksi ahli. Pertanyaannya, di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2017 pada 22 November 2017 menyebut Undang-Undang 39 Tahun 2004 sebelumnya, nomenklatur yang diatur itu adalah surat izin perusahaan penempatan tenaga kerja swasta atau SIPTKS. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sudah memakai nomenklatur P3MI. Yang mau kami tanya, di Undang-Undang Nomor 18 2017 tidak ada nomenklatur tentang SIPTKIS dengan berlakunya di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Apakah ketentuan tentang P3MI diberlakukan kepada pemegang surat izin PTKS tersebut? Padahal tidak ada. Peran dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 itu disebut sama penjelasan-penjelasan lain. Berikutnya pasal 82 dan 85. Sebetulnya kalau izin melihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 di dalam ketentuan umum, jelas dijelaskan perusahaan penempatan PMI ada langsung saja ke 13 perjanjian penempatan PMI. Artinya disebut perjanjian adalah perjanjian tertulis antara pelaksana dan calon PMI yang memuat setiap pihak dalam rangka penempatan PMI di negara tujuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan
peraturan perundang-undangan. Pasal 82 berbunyi dipidana dengan pidana maksimal 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar tiap orang dengan sengaja menempatkan calon TNI kepada jabatan dan jenis pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja, sehingga TNI tersebut di mana disebutkan dalam pasal 67 ayat A merugikan pekerja yang bertentangan perundangan sesuai ketentuan terkait dengan angka 13 dan 14 di dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Dan pertanyaan kami sekaligus kepada ahli, jika yang dipakai 82 dan 85 untuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 itu bukan menggunakan kata perjanjian kerja, karena pasal ini merupakan ketentuan tentang penempatan, melainkan diganti dengan prara kemudian penempatan, sehingga kami pemohon selaku perusahaan penempatan PMI ke luar negeri merasa tertanggung jawab terhadap penempatan. Kalau ini dibuat prara perjanjian kerja kami tanda tangan yang kami tahu tidak pernah kami tanda tangan, tentu ini melanggar hak asasi kami. Dengan hal ini kami merasa ini menggunakan perjanjian kerja atau perjanjian penempatan kerja. Terima kasih Yang Mulia. Sudah itu saja. Baik, terima kasih. Dari kuasa Presiden atau pemerintah, apakah ada pertanyaan kepada ahli? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, kepada Yang Mulia Pak Freddy, apakah ada yang mau disampaikan atau ditanyakan kepada ahli? Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya ingin bertanya kepada Prof. Mutia. Yang pertama adalah kita ada 3 perjanjian di sini. Ada perjanjian penempatan, kedua ada perjanjian kerjasama. Ini ditandatangani oleh P3MI dengan mitra usaha atau pemberi kerja di luar negeri. Sedangkan yang terakhir adalah perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini ditandatangani oleh pekerja migran Indonesia dengan pemberi kerja di luar negeri. Tadi sudah disampaikan oleh kuasa pemohon bagaimana perusahaan penempatan PMI itu bisa dilibatkan dalam hal adanya tindakan kelalaian atau tindakan pidana yang dianggap dilakukan oleh pihak-pihak dalam penempatan pekerja migran Indonesia ini. Karena dalam pasal 82 dan 85 tumpuannya adalah perjanjian kerja. Seperti pada permohonan oleh pemohon bahwa perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ini bisa dikenakan pidana pasal 82 dan 85. Karena di situ yang disebut apabila melanggar perjanjian kerja yang notabene perjanjian kerja itu hanya ditandatangani oleh pekerja migran itu sendiri dengan pemberi kerja yang ada di luar negeri. Nah, namun yang harus dicatat bahwa bagaimana bisa dihubungkan dengan permohonan termohon ini. Bagaimana kami bisa bertanggung jawab terhadap suatu perjanjian kerja yang tidak kami tanggung jawabi. Sementara tadi ada hubungan kontraktual yang sudah bergeser kepada ranah publik dalam hal ini pidana. Nah, ini bagaimana tanggapan Prof. Mutia. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini merupakan undang-undang pengganti dari Undang-Undang Nomor 39 yang sudah dicabut. Tapi dalam peraturan peralihannya mengatakan bahwa peraturan pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tetap berlaku. Nah, hubungannya dengan pasal 54 mengenai kewajiban setor, pemohon mengatakan kalau perusahaan yang sudah mendapat izin sebelumnya berdasarkan undang-undang yang lama dan izin itu masih berlaku sampai sekarang. Tapi ada tindakan yang mencabut izin itu dari perusahaan-perusahaan yang ada. Nah, bagaimana menurut ahli? Apakah ini bisa dinyatakan bahwa perusahaan ini wajib memenuhi pasal 54 sekarang ini secara sepenuhnya, atau hanya menambahkan kewajibannya yang ditetapkan oleh undang-undang yang baru ini? Terima kasih. Baik, untuk Yang Mulia Bu Rika, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Terima kasih
Yang Mulia untuk waktunya. Saya akan melanjutkan tadi dari Hakim Manahan. Ini kepada pemerintah ya, kami minta tolong untuk poin ketentuan apa itu semua peraturan perundangan yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang sebelumnya tentang penempatan perlindungan tenaga kerja di luar negeri yang menyatakan masih berlaku itu bisa enggak kami diberikan yang mana yang masih berlaku dan yang tidak bertentangan supaya ada gambaran bagi kami ke mahkamah bagaimana pemerintah memaknai ketentuan ini akan layaknya seperti apa, tidak seperti keranjang sampah. Pokoknya karena sulit menginfantirisirnya dibikin saja angka begini, nanti kita praktekkan terjadi permasalahan dan kami memberikan hasil inventarisasi pemerintah. Kira-kira mana peraturan yang pelaksanaannya tidak bertentangan dan mana yang bertentangan. Karena ini penting untuk menilai substansi yang diajukan permohonan itu untuk pemerintah. Yang kedua-duanya, saya mau dapat pengayaan dari Ibu Mutia Wulansari sesuai dengan pasal 82 yang disebutkan seperti ini. Dipidana dengan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan diri, poinnya ini, sengaja menempatkan pengalaman Ibu tadi, sama sekali beberapa dan penelitian ke beberapa negara itu bagaimana, apa namanya, untuk memastikan soal sengaja atau tidak penempatan calon pekerja imigran ini. Nah, untuk ini, apa yang pertama yang dilakukan, dan yang kedua, bagaimana menjelaskan dengan membedakan secara lebih clear antara konstruksi norma di pasal 82 itu dengan norma yang ada di pasal 85 itu. Menyebutkan calon, sedangkan yang 85 itu tidak ada calon lagi pekerja migran. Mengapa sanksinya yang calon itu menjadi lebih besar atau apa namanya dendanya dibanding dengan pekerja migran yang dipasalkan pada pasal 85. Tolong kami berikan pengayaan soal permasalahan ini. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih. Silakan untuk Prof. Mutia untuk menanggapi. Pertanyaan mereka saya bisa menyimpulkan dari penetapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini merupakan keharusan karena bagaimanapun juga kan harus tanggung jawab terhadap sebagai kelalaian yang berakibat potensi mengancam nyawa para pekerja imigran. Semua peristiwa itu harusnya dapat meningkatkan martabat kemanusiaan warga negara dari suatu bangsa besar, termasuk bangsa Indonesia. Terus kemudian untuk HPMI harusnya untuk HPMI ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan kerja atau kematian. Selain itu terjadi kasus hukum yang menimpa PMI menyebabkan dibutuhkan pendampingan dan bantuan hukum sih. Begitu saja penjelasan dari ya. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup. Yang Mulia Hakim Ketua mungkin bisa kita ambil langsung kesimpulan untuk kita bawa ke pleno hakim. Silakan. Baik, terima kasih. Persidangan ini merupakan sidang yang terakhir karena sudah melalui proses beberapa sidang sebelumnya, yaitu mendengarkan keterangan saksi dan lain sebagainya. Sampai pada hari ini adalah proses sidang yang terakhir, yaitu mendengarkan keterangan ahli dari pihak terkait. Oleh karena itu, para pihak termasuk pihak terkait dipersilakan untuk menyerahkan kesimpulan. Paling lambat dari Selasa tanggal 9 Januari 2023 pukul 11 WIB. Dengan melampirkan keterangan dari ahli dan saksi sebelumnya dan lain sebagainya. Sudah jelas para pihak dari pemohon sudah jelas
Sudah Yang Mulia. Dari termohon sudah jelas, pemerintah? Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.